Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kita, Kajian Partai Politik dan Opini Publik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik dalam kajian partai politik, yaitu menyangkut manajemen partai politik di era modern saat ini. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa partai politik sejatinya memang bekerja untuk kekuasaan. Artinya, partai politik itu memiliki nature untuk bersaing, berkompetisi, memperebutkan kekuasaan, baik itu kekuasaan eksekutif maupun di legislatif. Nah, namun, ketika kita juga sudah membahas tentang berbagai macam fungsi dari partai politik ini juga memiliki beberapa fungsi yang menurut saya sangat mulia. Misalkan terkait dengan bagaimana mengartikulasikan kepentingan konstituennya kepada sistem politik, kemudian juga bagaimana partai politik ini bisa menjadi alat untuk resolusi konflik di masyarakat, dan sebagainya. Nah, untuk menjalankan berbagai fungsi tersebut, maka partai politik ini perlu untuk bisa mengelola dirinya. Maka kali ini kita akan bicara tentang berbagai macam isu terkait dengan manajemen di partai politik modern. Nah, teman-teman semua, kita akan mulai terlebih dahulu dengan struktur apa yang harus ada di dalam partai politik. Nah, secara umum, partai politik itu memiliki tingkatan struktur kepengurusan partai, baik dari tingkat lokal, kemudian tingkat regional, hingga sampai ke tingkat pusat. Nah, di Indonesia sendiri, pengurus partai politik itu ada di level pusat yang seringkali kita sebut dengan pimpinan pusat. Ya, misalkan PDI, Golkar, dan semua partai politik yang di Indonesia itu pasti memiliki pimpinan pusat yang berada di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Nah, ke bawah kemudian ada namanya pengurus di tingkat wilayah, DPW, ya, yang itu levelnya adalah provinsi. Nah, kemudian di level bawahnya ada DPD, Dewan Pengurus Daerah, ya, di tingkat kabupaten. Nah, kemudian ada juga yang sampai ke tingkat kecamatan, tapi tidak ada yang sampai kemudian di tingkat kelurahan. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa partai politik itu yang menggunakan istilah berbeda salah satu dengan yang lainnya. Misalkan kalau di Golkar itu tingkat wilayah atau tingkat provinsi itu disebut dengan DPW. Tetapi berbeda dengan PDI, karena bagi PDI sebutannya bukan DPW tapi DPD, selevel provinsi. Sedangkan nanti di tingkat kabupaten, PDI menggunakan istilah Dewan Pimpinan Cabang. Sementara kalau di Golkar dia menggunakan nama Dewan Perwakilan, bukan Dewan Perwakilan, tapi eh, Dewan Pengurus Daerah atau DPD. Nah, nanti ke tingkat kecamatan, kalau di Golkar namanya DPC, tetapi kalau di PDI namanya Pengurus Anak Cabang. Nah, jadi mungkin ada beberapa kekhasan ya dari partai politik itu dalam konteks level of party organization. Tapi secara umum bahwa partai politik itu memiliki kepengurusan dari level pusat hingga level daerah. Ya. Nah, pada tiap-tiap level organisasi ini juga memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang berbeda, sekaligus memiliki apa namanya mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda juga. Jadi kalau di tingkat nasional, seringkali Anda mendengar misalkan Munas atau Kongres yang dilakukan oleh partai politik itu pelaksananya atau levelnya adalah kemudian di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat wilayah atau daerah itu nanti kemudian ada beberapa musyawarah daerah ya untuk
misalkan menentukan eh, kepengurusan daerah ya untuk memutuskan satu permasalahan di daerah. Nah, itu biasanya mereka kemudian melakukan konvensi atau musyawarah ya. Kalau di kita itu untuk yang levelnya di tingkat daerah itu. Nah, bagi partai modern sebenarnya mereka juga memiliki seperti mahkamah ya atau yang kita sebut dengan mahkamah partai politik yang itu tugasnya untuk menyelesaikan nanti konflik-konflik di dalam partai politik itu sendiri. Nah, eh, tujuan dari level organisasi ini tentu saja adalah untuk mengorganisasi atau untuk menjalankan ya tugas-tugas partai baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, isu yang kedua di dalam partai modern itu adalah tentang keanggotaan partai politik. Keanggotaan ini bisa kita bagi di dalam dua tipologi keanggotaan, yaitu direct dan indirect, yaitu keanggotaan yang langsung maupun yang tidak langsung. Maksudnya dari keanggotaan langsung itu adalah bahwa anggota ini memiliki kartu tanda anggota. Ya, jadi ditandai dengan kepemilikan kartu tanda anggota di salah satu partai politik. Nah, sedangkan tidak langsung maknanya bahwa kemungkinan orang ini tidak memiliki kartu tanda anggota, tetapi mereka berafiliasi atau menjadi anggota dari organisasi di bawah partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik itu. Meskipun organisasi ini bukan organisasi politik. Jadi sebagai contoh ya, ini di berbagai partai politik di Indonesia kita temui hal-hal seperti ini. Misalkan kalau di PKS, ya, nah PKS itu memiliki satu organisasi kepemudaan mahasiswa, itu namanya KAMI, ya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah itu afiliasi kami ini adalah ke PKS. Nah jadi kalau misalkan kalian menjadi anggota kami, maka sebenarnya afiliasi politikmu secara tidak langsung itu adalah ke PKS. Jadi jarang yang anggota kami itu kemudian afiliasi kepartaiannya misalkan ke Golkar atau ke PDI, gitu ya. Nah, atau kalau di PDI ya ada satu organisasi kepemudaan itu GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, itu juga ke afiliasinya ke PDI. Nah, jadi kebanyakan eh, apa namanya anggota GMNI itu nanti akan ke partai politik PDI, gitu ya. Nah, kemudian kalau di Golkar dulu ada namanya sampai sekarang ya ada namanya Angkatan Muda Pembangunan Indonesia atau AMPI. Nah, itu afiliasinya ke Golkar. Ya. Nah, ini contoh dari tipologi membership yang tidak langsung, gitu ya. Sementara yang langsung tadi, ya Anda langsung, artinya memiliki kartu tanda anggota partai politik tertentu. Kalau yang indirect itu mungkin Anda tidak memiliki kartu anggota partai politik itu, tapi Anda anggota dari salah satu organisasi di bawah pengaruh dari partai politik tertentu. Nah, untuk mendapatkan anggota, maka ada beberapa cara atau tipe rekrutmen keanggotaan baru itu. Pertama adalah dengan cara personal, ya. Jadi eh, mungkin dari apa, petugas dari partai politik itu kemudian mendatangi kalian dan mengajak kalian untuk bergabung dalam satu partai politik tertentu. Ya, secara pribadi, ya, secara personal, mungkin berkunjung ke rumah kalian, kemudian menjelaskan partai itu, gitu kan? Nah, kemudian Anda tertarik di situ. Nah, lalu yang kedua, partai politik bisa juga menggunakan organization of public event, jadi mengorganisasi atau melaksanakan public event, gitu ya. Nah, kemarin menjelang pemilu saya kira banyak itu bagaimana partai politik membuat public event, gitu ya, yang itu bermaksud untuk mengumpulkan massa, misalkan bakti sosial atau misalkan panggung kesenian.
ya, atau misalkan dengan diskusi terbuka. Nah, ini adalah cara bagaimana partai politik itu merekrut anggotanya yang baru. Bisa juga dengan public hearing. Ya, jadi bagaimana partai politik kemudian mendengarkan gitu ya artikulasi kepentingan atau tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Ya. Misalkan saja eh, kalau yang di Indonesia biasanya anggota dewan dari partai tertentu kemudian dia berkunjung ke satu daerah ya untuk kunjungan kerja atau sekedar mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, itu adalah bentuk juga dari rekrutmen keanggotaan yang baru. Nah, ketika nanti kita menjadi anggota dari partai politik tertentu, maka ada kewajiban dari partai politik itu untuk melaksanakan edukasi ya atau pendidikan politik kepada anggotanya. Nah, nanti ada beberapa jenjang ya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik itu dari yang sifatnya sangat basic ya tentang pengetahuan partai politik itu apa, ideologi partai politik itu apa gitu ya. Kemudian sampai kepada pendidikan atau training yang itu mempersiapkan anggota partai politik itu untuk menjadi kader-kader pemimpin eh, partai sampai kemudian calon-calon pemimpin negara. Ya. Jadi ada kewajiban dari partai politik itu untuk melakukan edukasi kepada eh, petugas, sorry, kepada anggota-anggotanya itu. Nah, itu isu yang kedua, yaitu terkait dengan eh, keanggotaan dari partai politik, di mana partai politik itu harus eh, melakukan proses rekrutmen keanggotaan dan juga harus melakukan edukasi kepada anggotanya itu. Nah, di isu yang ketiga yaitu tentang political party programs atau program-program partai politik. Jadi partai politik itu juga memiliki keharusan untuk memiliki program yang itu bisa sifatnya jangka panjang, kemudian program-program yang sangat spesifik ya, atau kemudian program-program terkait atau dekat dengan elektoral atau dengan pemilu. Nah, tiga program ini harusnya itu dimiliki oleh partai politik, gitu ya. Nah, spesial program atau spesial apa program yang spesifik itu misalkan partai politik itu harus memiliki program-program yang spesifik terkait misalkan dengan isu lingkungan, misalkan kemudian terkait dengan isu perempuan, dengan isu anak-anak. Gitu ya. Nah, sementara electoral program itu adalah program-program yang ditawarkan oleh partai politik ya, menjelang pemilu. Nah, jadi ini adalah masa kampanye bagaimana partai politik itu memperkenalkan program-program yang nantinya akan dia jalankan ya ketika mungkin ya partai politik itu akan menang di dalam pemilu. Nah, itu adalah electoral program. Ya. Nah, mungkin yang menarik bagi Indonesia malah justru kehadiran partai politik atau program-program partai politik itu banyak pada tipe yang ketiga, yaitu electoral program. Jadi partai politik itu mengumbar eh, apa janji-janji kampanye gitu ya, yang mungkin menarik bagi para para pemilih. Nah, ini isu yang ketiga. Kemudian isu yang keempat di dalam manajemen partai politik modern itu adalah tentang pola komunikasi, baik itu di dalam partai politik maupun komunikasi keluar ya kepada publik. Nah, ini bisa Anda lihat mungkin nanti dari karena sekarang kita zamannya adalah zaman apa namanya medsos gitu ya. Jadi cara komunikasi partai politik sekarang untuk menginformasikan berbagai hal terkait dengan partai politik
itu didominasi oleh bagaimana mereka menggunakan platform website maupun media sosial, gitu ya. Dan juga tentu saja di beberapa partai politik itu memiliki media massa. Ya, jadi misalkan Surya Paloh dengan Partai Nasdem itu memiliki Metro TV, kemudian Haritanu memiliki jaringan MNC itu, ya MNC Group. Nah, ini adalah eh, cara bagaimana partai politik itu kemudian mengkomunikasikan ya info-info terkait dengan parpol itu apa, ke publik. Dan ini termasuk dalam external communication ini adalah bagaimana partai politik itu kemudian bisa menjadi rujukan dari public opinion, ya. Karena memang komunikasi politik itu tidak lepas dari tujuan untuk membentuk opini publik. Nah, untuk membentuk kemudian image partai politik. Nah, sehingga kepemilikan media itu menjadi sangat penting. Penguasaan media sosial itu menjadi sangat penting pada saat ini. Nah, maka ini bisa menjadi isu yang menarik yang bisa Anda gali nanti ketika teman-teman ini berwawancara dengan pengurus partai politik, bagaimana cara mereka itu untuk menjangkau atau berkomunikasi dengan pihak eksternal itu. Nah, sementara itu juga di dalam partai politik itu eh, ada ada kewajiban untuk melakukan komunikasi eh, di dalam, gitu ya. Nah, di sini catatannya banyak eh, komunikasi di internal partai politik itu yang kurang berjalan efisien ya, atau bagus. Maksudnya di sini adalah seringkali ada lag, ada kesenjangan antara informasi yang dimiliki oleh para elit partai politik itu dengan konstituennya, dengan anggotanya di level bawah. Gitu ya. Jadi eh, seringkali anggota-anggota di level bawah itu tidak terlibat di dalam misalkan pengambilan kebijakan tertentu. Ya. Nah, ini karena memang kurangnya perhatian partai politik itu kepada anggotanya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kemudian pola komunikasi di dalam itu kurang, ya. Yang dimaksud adalah kemudian komunikasi antara elit partai politik itu dengan anggotanya. Ya. Nah, itu sangat kurang. Mungkin nanti ini juga bisa menjadi bahan evaluasi teman-teman semua di dalam wawancara ya. Bagaimana kemudian partai politik itu bisa menjangkau kepada anggotanya, bisa berkomunikasi dengan anggotanya. Media apa yang digunakan di situ. Nah, ini adalah isu selanjutnya. Nah, isu lain di dalam manajemen partai politik modern adalah kehidupan demokrasi di dalam partai politik itu sendiri. Jadi kalau partai politik itu adalah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, ya, dia ikut di dalam pemilu, dia kemudian menjadi alat artikulasi kepentingan dari masyarakat. Nah, sebenarnya partai politik itu juga punya problem demokrasi di dalam partai politik itu sendiri. Ya. Jadi misalkan, ya, bagaimana kemudian anggota partai politik itu bisa promosi, gitu ya, dari yang anggota apa namanya biasa, kemudian dia bisa naik menjadi pengurus partai politik, nanti kemudian bisa naik menjadi kandidat yang ditawarkan oleh partai politik itu, gitu ya, sampai kemudian dia bisa menjadi pejabat publik. Nah, ini adalah problem demokrasi internal. Bagaimana partai politik itu memberikan apa kesempatan gitu ya kepada anggota partai politik maupun pengurus partai politik itu untuk kemudian berkembang dan bisa menduduki jabatan-jabatan eh, politik tertentu ya. Nah, ini menjadi salah satu isu di dalam intra demokrasi, intraparti demokrasi. Kemudian juga tentang hak suara mereka di dalam partai politik, ya. Kemudian juga tentang, nah ini, partisipasi dari kelompok-kelompok
tertentu, misalkan kelompok perempuan, ya, kemudian pemuda. Nah, apakah partai politik itu juga memberikan ruang bagi mereka? Ya, satu hal yang sederhana, apakah pemuda itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk kemudian memimpin di partai politik? Ya, apakah perempuan kemudian memiliki hak yang sama di dalam partai politik? Ya, itu menjadi isu-isu demokrasi di dalam partai politik. Ya. Kemudian juga terkait dengan isu-isu compliance atau kepatuhan dari anggota-anggota partai terhadap regulasi eh, dan juga proses pengambilan kebijakan di partai itu juga jadi hal yang krusial di dalam proses demokrasi di dalam partai politik. Nah, juga ini terkait dengan bagaimana eh, apa apa ya elit-elit partai itu respect gitu ya, menghormati anggota-anggota biasa. Nah, ini menjadi sangat apa ya penting di dalam konteks partai politik di Indonesia gitu ya. Karena kita tahu bahwa partai politik di Indonesia itu mayoritas kemudian dibentuk atau dikuasai oleh segelintir orang gitu ya. Bahkan kalau dalam konteks perusahaan itu ada satu orang itu yang menguasai saham begitu besarnya di dalam partai politik itu. Ya. Nah, maka respect ini menjadi penting, ya. Karena mungkin si pemimpin partai, elit partai ini merasa memiliki partai, sehingga dia tidak kemudian menghormati atau tidak mendengarkan suara dari anggota-anggota partai yang ada. Ya, karena dia merasa dialah pemilik partai politik itu, maka dialah yang kemudian harus dihormati. Gitu ya. Nah, ini dalam konteks demokrasi kurang pas, gitu ya. Karena dalam konteks demokrasi ada egalitarian itu. Dan apalagi partai politik itu sebenarnya eh, tujuannya adalah menghidupkan demokrasi. Nah, maka jangan sampai partai politik itu justru mematikan demokrasi dengan mengingkari kesetaraan di dalam partai politik itu sendiri. Nah, isu ini eh, menjadi hal yang penting ya di dalam partai politik. Bagaimana demokrasi itu hidup di dalam partai politik itu sendiri. Gitu ya. Nah, eh, lalu yang selanjutnya adalah isu tentang konflik di dalam partai, ya, maupun bagaimana partai politik itu menjalankan resolusinya atau menyelesaikan eh, konflik tersebut. Ya. Nah, ini di Indonesia isu konflik di dalam partai itu menjadi sangat rawan, ya. Karena eh, di Indonesia itu kan partai politik menjadi kendaraan, ya, untuk dia maju ke kekuasaan. Nah, sementara partai politik itu dalam konteks kaderisasi atau rekrutmen politiknya itu lemah. Nah, sehingga partai politik itu banyak kemudian didatangi oleh orang-orang yang punya duit, ya, punya kekuasaan untuk sekedar bonceng di situ, untuk sekedar numpang di situ, untuk kemudian nanti bisa mengantarkan ke kekuasaan. Nah, di beberapa partai politik itu muncul elit-elit partai yang dia itu istilahnya hanya numpang gitu, dan bahkan pindah-pindah dari partai Golkar ke PDI, nanti dari PDI kemudian ke Demokrat. Itu Anda akan menemui eh, istilahnya itu politisi-politisi kutu loncat seperti itu. Nah, itu terjadi karena di partai politik itu sangat sering terjadi konflik politik, perbedaan political view, perbedaan kepentingan untuk berkuasa, gitu ya. Kemudian persaingan untuk berkuasa di antara anggota-anggota atau kader-kader partai politik itu, ya. Nah, sehingga mereka kemudian seringkali eh, apa,
partai itu bisa terpecah atau minimal eh, kader partai politik itu kemudian keluar dari partai politiknya dan bergabung dengan partai politik yang lainnya. Nah, sebenarnya partai politik itu memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik-konflik antar anggotanya itu. Ya, perbedaan-perbedaan kepentingan antar anggotanya itu. Jadi di partai politik itu ada namanya mahkamah partai, ya, yang itu sebenarnya berfungsi untuk menyelesaikan kalau terjadi sengketa-sengketa itu. Jadi misalkan kalau dulu di PPP ya, ada PPP versinya Romi itu ya, eh, dan kok saya lupa itu dengan Surya Dharma atau siapa itu yang PPP itu kemudian terpecah gitu ya. Nah, kemudian juga di PDI dulu juga pecah gitu ya, di Golkar juga terjadi hal seperti ini. Nah, sebenarnya pecahan-pecahan itu akibat dari konflik-konflik internal partai itu bisa dihindari dengan adanya eh, mahkamah partai ini, diselesaikan di mahkamah partai ini. Atau kadang-kadang juga partai politik itu memiliki apa namanya apa mekanisme untuk penyelesaian konflik itu secara soft ya dengan compromising, dengan mediasi gitu ya. Nah, tapi tidak jarang juga partai politik itu menyelesaikan konfliknya itu justru ke public court atau ke pengadilan umum gitu ya. Dan itu yang terjadi di tempat kita. Gitu. Nah, artinya di sini bahwa partai politik itu mengalami masalah ya, kendala dengan bagaimana memanage konflik internalnya itu. Ya. Nah, ini menjadi nanti pertanyaan yang menarik yang bisa Anda sampaikan gitu ya kepada para pengurus partai politik itu, bagaimana sih caranya partai politik Anda ini menyelesaikan konflik-konflik internal, gitu ya. Apakah banyak menggunakan cara kompromi atau dengan mahkamah, apakah mahkamah partai berjalan, atau justru ketika terjadi sengketa antar mereka, antar anggota partai itu kemudian mereka larinya justru ke pengadilan umum. Nah, lalu di era modern saat ini ada concern yang begitu besar terhadap kuota perempuan di dalam politik. Ya, bahkan di berbagai negara itu muncul affirmative action dengan membuat kebijakan negara untuk memberikan apa ya, perlakuan yang spesial begitu ya untuk keterwakilan perempuan di dalam politik ini. Dan ini juga menjadi isu dalam manajemen partai politik modern. Jadi bagaimana partai politik itu menjamin partisipasi perempuan di dalam politik ya, terutama di dalam partai politik mereka. Nah, kalau di Indonesia itu disyaratkan keterwakilan perempuan itu 30%. Ya, jadi misalkan kalau ini pemilu ya yang barusan terjadi. Nah, itu kan partai politik kemudian mengeluarkan list calon ya atau kandidat anggota DPR baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nah, itu list atau list apa kandidat itu atau calon itu harus 30%-nya adalah perempuan. Itu diharuskan. Itu affirmative action-nya begitu, 30%. Nah, secara kuantitatif mungkin partai politik bisa memenuhi itu, ya, bisa memenuhi itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kualitas keterwakilan perempuan. Jadi jangan sampai partai politik itu dalam tanda kutip ya akal-akalan. Sudah pokoknya untuk memenuhi syarat kuota 30% itu udahlah kita tarik siapa yang mau misalnya untuk kita hanya sekedar gitu kan kita masukkan dalam list kandidat itu. Nah, itu secara kuantitas mungkin terpenuhi, tetapi secara kualitas itu dipertanyakan. Apakah perempuan yang mewakili itu memiliki kapasitas, kemampuan memimpin, kemampuan manajemen politik yang mumpuni atau tidak?
Nah, memang kuota perempuan itu tidaklah mudah gitu ya, tidak sederhana lah dengan kemudian negara itu mewajibkan atau memaksa partai politik itu untuk 30%-nya adalah perempuan ya. Ya banyak faktor yang menghambat kemudian pencapaian kuota perempuan ini. Ya, misalkan saja budaya patriarki, ya, kemudian budaya maskulinitas di dalam politik bahwa politik itu identik dengan kekerasan, identik dengan konflik, identik dengan apa, perebutan kekuasaan yang itu diidentifikasi kemudian menjadi urusannya laki-laki gitu. Di masyarakat kemudian muncul pandangan budaya yang menomorduakan perempuan, ya. Kemudian juga mungkin dari dalam diri perempuan sendiri yang dia tidak mau untuk berpartisipasi. Jadi banyak sebenarnya hal yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan itu di dalam politik. Tapi secara dasar bahwa partai politik itu harus memenuhi kuota untuk perempuan 30%. Nah, nanti Anda bisa mengeksplorasi isu kuota ini eh, di partai politik ya, apakah atau bagaimana sih sebenarnya caranya partai politik itu bisa memenuhi kuota perempuan 30 ini. Dan mungkin juga Anda bisa menghitung bagaimana kualitas keterwakilan perempuan di partai politik. Nah, kemudian yang menjadi isu terakhir di dalam manajemen partai politik itu adalah keuangan partai. Nah, keuangan partai. Kemudian juga sebagai organisasi yang dia memiliki pengurus, memiliki aktivitas itu pasti membutuhkan pendanaan. Ya. Nah, eh, pendanaan partai politik itu bisa berasal dari dua, ya, dari private resources dan dari state resources. Ya. Nah, dari private resources itu kalau Anda menjadi anggota partai politik itu ya Anda harus iuran. Ya. Jadi ada iurannya. Ya. Bisa jadi bagi partai politik yang memiliki anggota dewan, nah anggota dewan ini memberikan kontribusi gitu. Berapa persen dari pendapatan dia itu untuk disumbangkan ke partai politik. Ya. Nah kemudian juga bisa dari donasi, ya, dan eh, donasi ini kalau di Amerika Serikat dibatasi, ya. Kemudian juga dari mungkin partai politik itu memiliki badan usaha, itu bisa jadi gitu ya, sehingga dia mendapatkan income dari aset-aset partai politik itu, ya, dan dari hal-hal lain lah yang mungkin eh, apa bisa didapatkan oleh partai politik itu. Nah, ini dari private resources. Nah, negara di Indonesia juga sudah melakukan ini bahwa negara itu juga memberikan bantuan ya kepada partai politik. Dihitung kalau di Indonesia itu dihitung dari berapa suara yang didapat di dalam pemilu. Nah, nanti satu suara itu diekuivalensikan dengan berapa rupiah begitu. Sehingga memang bagi partai-partai besar ya dia pasti akan mendapatkan bantuan pemerintah yang lebih besar gitu ya dibandingkan partai-partai yang kecil gitu ya. Nah, ini adalah sumber pendanaan partai politik dan ini juga bisa kamu tanyakan ke para pemimpin partai nantinya ketika Anda bisa melakukan wawancara dengan mereka gitu ya. Mungkin juga terkait dengan persentase besar mana antara state resources dengan private resources-nya begitu ya. Nah, teman-teman semua, jadi eh, itulah yang ingin saya sampaikan terkait dengan manajemen partai politik di era modern ini. Nah, eh, harapan saya apa yang saya sampaikan kali ini itu menjadi dasar bagi teman-teman semua untuk mendalami nantinya di praktek nyata partai politik di Yogyakarta khususnya, ya. Jadi nanti di lain kesempatan saya akan memberikan penugasan pada teman-teman semua itu untuk melakukan wawancara berdasarkan pada
hal-hal yang terkait dengan manajemen partai politik modern, dari level organisasinya, dari kemudian bagaimana membershipnya itu dibangun, rekrutmennya, ya, kemudian apakah memiliki anggota yang langsung maupun tidak langsung, kemudian tentang kehidupan demokrasi di partai politik itu, tentang bagaimana mereka berkomunikasi dengan pihak luar, kemudian perihal bagaimana mereka bisa mengatasi konflik-konflik internal mereka sendiri, ya, kemudian tentang isu kuota perempuan hingga kemudian tentang isu finansial. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, terima kasih dan kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.